Sahabat sekalian, mari kita lanjutkan perjalanan kita menyelami lautan hikmah dari kisah Dzulnun al-Misri dalam salah satu kitab tasawuf paling berpengaruh, Risalah Al-Qushairiyah. Imam Al-Qushairi menulis sebuah kalimat yang menusuk kalbu. Takdir adalah lautan yang dalam. Siapa yang menyelaminya tanpa iman akan tenggelam dalam kebingungan. Kalimat ini bukan sekadar kata-kata, tapi cerminan dari pengalaman batin para sufi. Dzulnun al-Misri mengajarkan kita bahwa iman sejati bukanlah keyakinan yang bebas dari ujian. Sebaliknya, iman sejati adalah ketenangan yang tetap kokoh di tengah badai kehidupan. Beliau pernah mengungkapkan puncak kepasrahannya dengan sebuah ucapan yang luar biasa. Ketika ombak menelan segalanya, aku tidak berkata, "Ya Allah, selamatkan aku," tapi aku berkata, "Ya Allah, jika Engkau ridha aku tenggelam, maka tenggelamkan aku dalam cintamu." Subhanallah. Inilah puncak makrifat, puncak pengenalan seorang hamba kepada Tuhannya. Ketika kita tidak lagi memohon untuk diselamatkan dari ujian, tetapi memohon untuk menemukan makna dan cinta di dalam ujian itu sendiri. Inilah rahasia takdir dalam pandangan para kekasih Allah. Lalu, bagaimana cara kita bisa mencapai ketenangan seperti itu? Dzulnun mengingatkan kita bahwa setiap manusia memiliki kapal batin, sebuah wadah spiritual untuk berlayar menuju Allah. Sayangnya, kapal ini sering kali bocor. Apa yang menyebabkannya bocor? Dosa, kesombongan, dan kelalaian kita dari mengingatnya. Beliau menasihati, orang yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya, dan orang yang lupa pada dirinya akan hanyut di lautan dunia. Ini selaras dengan sebuah atsar masyhur di kalangan sufi, yang sering dinisbatkan sebagai sabda Nabi, "Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya." Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin memberikan perumpamaan yang indah. Beliau menulis, jiwa manusia itu seperti lautan. Di permukaannya bergejolak gelombang hawa nafsu, namun di dasarnya tersimpan mutiara ma'rifah yang berharga. Maka tugas kita adalah menyelam, melampaui riak-riak hawa nafsu untuk menemukan mutiara pengenalan kepada Allah di kedalaman jiwa kita. Banyak dari kita yang salah sangka. Ketika ujian datang silih berganti, kita menganggap itu adalah tanda kebencian Allah. Kita merasa ditinggalkan, tidak dicintai. Namun, Dzulnun al-Misri memberikan perspektif yang berbeda. Ujian bukanlah tanda kebencian, melainkan tanda bahwa Allah ingin memperkenalkan dirinya kepadamu. Dia ingin engkau mengenal Dia, bukan hanya sebagai pencipta yang maha kuasa, tetapi juga sebagai pengatur yang maha bijaksana dan maha penyayang. Dzulnun pernah berkata, "Aku menangis bukan karena musibah menimpaku, tapi karena aku tahu bahwa setiap badai adalah surat cinta dari Tuhan. Bila engkau melihat badai, maka lihatlah tangan Allah yang sedang mengatur ombaknya." Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, Surah Yunus, ayat 22, "Dialah yang menjadikan kamu dapat berjalan di darat dan berlayar di laut." Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap gerak, setiap langkah, setiap ombak yang menerpa, semuanya berada dalam kendali dan pengaturannya. Maka, jangan takut pada badai. Lihatlah siapa yang mengendalikannya. Dalam pandangan para sufi, semua yang terjadi pada Dzulnun di lautan itu penuh dengan simbolisme. Kapal adalah simbol dari iman kita. Lautan yang luas adalah panggung dunia ini. Badai yang datang menerjang adalah ujian-ujian kehidupan. Dan pelabuhan yang kita tuju adalah keridhaan Allah. Syekh Abu Thalib Al-Maki dalam kitabnya Qut Al-Qulub menulis, hati adalah kapal yang berlayar di lautan dunia. Layarnya adalah zikir, dan kemudinya adalah tawakal. Jika salah satu dari keduanya rusak, maka kapal itu akan hanyut tanpa arah. Maka ketika kapal Dzulnun hancur dan tenggelam, itu bukanlah sebuah kehancuran total. Itu adalah sebuah kelahiran baru. Kelahiran sebuah jiwa yang telah melepaskan segala sandaran duniawi, dan kini hanya bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ketika semua yang tampak kokoh telah hancur, barulah penyandaran sejati kepada yang maha kokoh menjadi sempurna. Sahabatku, renungkanlah sejenak. Setiap manusia, cepat atau lambat, akan sampai pada satu titik di mana semua yang ia miliki hancur. Harta, jabatan, kekuatan fisik, bahkan orang-orang yang kita cintai, semuanya akan sirna. Saat itu tiba,
hanya Allah yang tersisa. Saat itulah hakikat tawakal menjadi nyata, yaitu ketika engkau tidak lagi berani berkata, "Aku punya ini dan itu," tetapi hanya mampu berucap, "Semua ini milik Allah." Ketika engkau tidak lagi berkata, "Aku bisa melakukan ini," tetapi menyadari, hanya Allah yang berkehendak atas segala sesuatu. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 88, "Segala sesuatu akan binasa, kecuali wajahnya, zatnya." Setelah diselamatkan dari lautan, Zulnun Al-Mikhri berkata, "Aku tenggelam dalam laut, agar aku tak lagi tenggelam dalam dunia. Aku kehilangan arah, agar aku menemukan Dia." Sebuah pelajaran bahwa terkadang kita harus kehilangan segalanya untuk menemukan satu-satunya yang kita butuhkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup perenungan ini dengan sebuah doa. Ya Allah, bila Engkau takdirkan badai menimpa hidup kami, jadikanlah hati kami sebuah perahu yang kokoh dengan layar iman. Bila kapal dunia kami pecah berkiping-kaping, jadikanlah cinta kepadamu sebagai papan penyelamat kami. Dan bila kami tenggelam dalam lautan ujian yang dalam, angkatlah kami dengan tali zikir dan kesabaran. Karena kami tahu, di balik setiap gelombang yang menakutkan, ada tangan-Mu yang penuh kasih, sedang menanti untuk merengkuh kami. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang senantiasa bertawakal kepodimu, rida dengan segala ketetapan-Mu, dan bersyukur atas segala nikmat-Mu. Jauhkanlah kami dari kelalaian, wahai Zat yang Maha Paling Penyayang di antara para penyayang. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat dan pemberat amal kebaikan kita. Dukung terus channel ini dengan like, share, dan subscribe. Niatkan semua itu sebagai ibadah, agar Allah meridhoi dan menjadikannya amal jariah bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.